قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Mana kiat-kiat kami sebagai pemuda dalam menghadapi fitnah aurat di mana-mana, sedangkan belum siap untuk menikah. Menundukkan pandangan dalam surat An-Nur ayat nomor 30. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Katakan kepada orang mukmin laki-laki hendaknya menundukkan sebagian pandangannya dan juga menjaga kehormatan dirinya. Kan kita kan tidak harus melihat wanita yang cantik kan. Kalau melihat istri kita, wajib butuh istri kita. Dan memang kita diuji di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Tapi sebelum mati kita diuji oleh Allah Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku coba kamu sebelum mati ini dengan kejahatan. Ini wanita yang cantik, yang menampakkan auratnya, yang menyobek pula baju kanan kirinya, yang melepaskan pula, yaitu memperlihatkan pula dadanya. Tapi kita kalau punya iman, kita menundukkan diri. Apa katanya beliau? Beliau pernah ditanya, wahai Nabi, kalau kami ini pernah melihat wanita yang tidak sengaja menoleh, ternyata itu wanita. Apa katanya? Fasrif basaraka, palingkan pandanganmu. Maka yang pertama untukmu, yang kedua diharamkan untukmu. Nah, ya itu. Jangan sekali mau untuk 2 kali, 3 kali. Nah, supaya 2 kali, 3 kali, 4 kali nikah saja selesai. Tapi orang menikah ya diuji. Kami yakin wanita yang kita nikah itu adalah wanita yang kita cintai apa kita benci? Kita cintai, kita anggap cantik. Kalau enggak mau dia. Namun setelah menikah, ketika melihat wanita di luar, mata ini digoda oleh setan. Itu cantik sekali. Padahal kadangkala lebih cantik istri kita daripada wanita itu. Berapa banyak orang ketika naudzubillah min dzalik setelah berbuat zina malam hari. Setelah pagi dia nenek dia. La ilaha illallah. Gak taunya ditambal dengan kapur sininya. Iya, nenek-nenek situ. Iya. Makanya kalau kita berjalan kok sudah punya istri, lah kok melihat, wah cukup teman, pulang, segera pulang. Jemput istrinya. Hilang, habis itu hilang penyakit itu. Tidak ada. Makanya kalau pergi pamitan dulu sama istri. Ya, makanya istri itu disuruh di rumah. Kalau kita datang siap saji. Nah, yang belum menikah ya harus mohon pada Allah Ta'ala. Ya Allah, berilah kami kemampuan segera menikah. Kalau belum ya harus bersabar. Karena Allah Ta'ala menguji kita. Bagus ya. Itu caranya. Jadi kita jangan keluar banyak. Dan juga jauhi tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat permainan ya. Jadi kita upayakan banyak mata kita itu membaca Al-Quran ya. Kalau kita keluar tidak ada faedahnya, jangan keluar. Kadang-kadang kita itu mau pergi ke pasar hanya belanja 2.000, tapi dosanya 10.000. Ada santri, kamu mau kemana? Ke ke Indomaret. Mau beli apa? Pulpen. Berapa harganya? 2.500. Kenapa di pondok 3.000? 500 ini untuk pondok, bukan untuk saya, bukan untuk ustaz. Tapi kalau kamu pergi nanti di luar banyak melihat wanita, kamu sudah capek, pulang pergi, ya. Tapi maksiat ada, kenapa enggak membeli tim? Maaf saja. Demikian juga wanita mau izin dia mau ke pasar, mau apa? Dia mau beli kerudung, pesan dia kerudung bagaimana? Ada datang. Karena pemberian kamu di luar akan terjadi fitnah. Al-mar'atu idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu kalau keluar disambut oleh syaitan. Nah, ini caranya. Yang nomor 2, caranya bagaimana pemuda ini selalu zikrullah. Selalu senang di masjid. Bacaannya bukan novel. Bacanya ayat Al-Quran.
hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. At-taqwa hauna. Kebaikan orang itu tinggal di hatinya, dan baiknya manusia memang di dalam hati. Apa kata beliau? Bahwasanya manusianya ada segumpal daging. In salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik akan baik semua kerjanya anggota badannya. Wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak akan rusak semuanya. Ala wahyal qalbu, ingat itu hati. Makanya dakwah Rasulullah SAW pertama kali ketika di kota Mekah selama berapa tahun? 2 tahun atau 3 tahun? Hah? 10 tahun atau 13? Ada orang mengatakan 10, ada 13. 13 tahun murni untuk perbaikan hati. Lihat surat juz yang nomor 30 sampai 29, semuanya perbaikan hati. Gak ada yang lainnya. Ini pentingnya untuk cara bagaimana mengatasi supaya mata kita ini tidak melihat kepada yang haram, dan juga jangan menyimpan gambar. Ya, kalau punya HP yang tidak ada gambarnya lah. Ya, HP yang biasa saja. Kalau ada gambar, bayangkan kita tuh baca Al-Quran lalu datang wanita yang telah jenau dibilang minta. Iya. Sudah disalah tuh lewat dia. Parabol masuk lagi. Makanya kalau kita gak punya kekuatan, maka ini akan terkenang oleh para pemuda. Oh, ini wanita ini cantik, dia masuk sholat teringat, makan ingat, tidur ingat. Gimana? Ya, itu menjadi segala sesuatu yang menjadi hambatan harus dijauhi. Yang nomor 2, bagaimana hukum zikir setelah sholat fardu, terutama saat kita sebagai musafir. Zikir boleh, kalaupun kita musafir setelah sholat kan boleh zikir. Enggak zikir juga tidak mengapa. Namun orang safar ada keringanan untuk sholat apa? Qashar. Tapi sholat genap boleh. Ya. Siapa sahabat yang sholat genap? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika pada waktu haji waktu di Mina, beliau sholat genap. Ada sahabat yang punya prinsip bahwasanya sholat safar itu wajib apa? Wajib apa kok? Qashar. Sahabat siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menghargai pemimpin. Ketika sahabat Utsman bin Affan sholat genap, beliau sahabat Ibnu Mas'ud mengikuti imam. Karena imam ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam jadikan panutan. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha. Boleh kita sholat qashar ya. Seandainya kita tidak menjumpai sholat berjamaah. Atau kita menjumpai sholat berjamaah, kita mau sholat qashar tapi jamaah belum tahu. Loh, ini kok sholat hanya 2 rakaat. Padahal duhur, padahal asar, padahal isya. Maka bagaimana muamalah kita terhadap orang tidak tahu. Pernah sekali itu anak kerjakan di Surabaya. Ustaz, kok sholatnya hanya 2 rakaat. Kami kira karena ini sudah lama taklim, walaupun bukan saya kira ini sudah paham, ternyata tidak paham. Gerundel mereka. Nah, ya. Adakah zikir setelah sholat fardu yang singkat atau pendek bila kita sedang tergesa-gesa? Beliau itu zikir ya. Kalau jadi imam baca istighfar berapa kali? 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam ya. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Selesai kemudian beliau itu berpaling. Itu menunjukkan paling singkatnya. Cuma kita ini jangan sampai kalau masalah urusan dunia minta waktunya yang lama, kalau zikir minta waktunya yang pendek. Padahal dunia ini kita hanya sementara, akhirat itu untuk selamanya. Memang suatu saat perlu ya. Seperti makanya orang yang musafir itu dia sebetulnya tidak ada sholat sunnah rawatib ya. Tapi kita sholat sunnah rawatib tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya, karena memang orang musafir dia boleh menjamak mengqashar kalau fi jiddis safar, dalam perjalanan. Tapi kalau kita lihat para ulama sunnah juga sholat sunnah. Makanya orang musafir minimalnya sholat sunnah yang tidak boleh ditinggalkan apa itu? Sholat malam, tahajud. Yang nomor 2, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu jangan ditinggalkan. Karena beliau dalam keadaan safar pun, kita nyetir mobil bisa sholat. Sholat sunnah di kendaraan boleh. Tapi jangan bicara. Ya. Ya, dengan bicara. Jadi kita sering malam jam 2 berangkat. Kita sholat di mobil. Kalau ada nyupir bagus.
Dan kemana saja menghadap ke dalam boleh. Tapi kalau sholat wajib kita harus turun. Nah, dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ketika telat ada suatu maka menggantinya 12 rakaat pada waktu pagi harinya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah qarin kita selalu sepakat atau setuju jika diajak kebaikan? Kalau malaikat justru menyuruh kita. Tapi kalau qarin kita jin enggak, jangan nanti kalau lama-lama kamu ya ikut pemahaman salaf, jenggotmu nanti panjang, wah nanti kamu dikatakan teroris. Ya, nanti kalau kamu berjilbab nanti lama kamu dapat suami. Nah, gitu dia. Ya, kalau kamu taklim terus nanti kamu kerja apa? Kapan kamu menikah? Begitu dia. Ini qarin yang buruk, qarin jin yang jahat. Ya. Kalau mau pagi jangan pagi-pagi nanti kamu mengantuk kerja. Nah, kalau mau berinfak jangan dulu nanti kemana istrimu, kemana anakmu, apa begitu dia. Tapi kalau kita kuat imannya, oh ini was-was qarin kita harus melawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah beramal soleh tidak ada suatu masalah. Ya, jadi qarin itu selalu membujuk kita. Tapi Allah mengatakan qad aflaha man zakah. Beruntung orang yang membersihkan was-was hatinya. Makanya ketika kita dibujuk, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu was-samiul alim. Kalau kita sedang dikarap oleh jin yang kafir setan, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai kita sholat pun juga gitu. Kita sholat kan diingatkan wali cerita begitu. Tapi setelah salam nggak ada ingatan lagi. Maka ketika kita sholat kok diingatkan itu yang lainnya, kita ingat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita sholat kanan kiri kita bukan ada saudara kita meludah sebelah kiri. Selesai. Diingatkan lagi oleh setan, begitu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustadz Afan keluar dari materi. Ibu saya mengerjakan sholat sunnah li hifdzil li hifdzil imam, ya, untuk menjaga imam. Li hifdzil imam ini gimana maksudnya? Li hifdzil iman li hifdzil iman sekali imam, untuk menjaga keimanan 2 rakaat setelah maghrib. Apakah ada sholat sunnah tersebut? Sholat sunnah setelah maghrib ada. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man sabara isnata asrata rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membiasakan diri sholat sunnah 12 rakaat, Allah akan membangunkan rumah di surga. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Berapa itu? 8. Wa rak'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya. Berapa? 10. Wa rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa yang kontinu menjaga 12 rakaat yang ghairu faridah, bukan salat wajib, indah salat sunnah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah Ta'ala akan membangunkan rumah di surga. Namun di antara adzan setelah adzan kita sholat boleh, karena beliau mengatakan ma bainal adzanaini as-shalah liman syaa. Antara 2 adzan dengan qomat itu ada sholat bagi orang yang ingin sholat, bukan rutiniah. Ya, suatu saat kita sholat, kita tidak mengapa. Bainal adana ini as-shalah. Wallahu a'lam bishawab. Ana punya rumah sedang dikontrakkan. Kami berencana untuk menjualnya. Apakah boleh saat sedang dikontrak kami jual? Tidak boleh. Gimana kita kontrakkan lalu kita jual dan kita ambil duitnya? Kecuali kalau kita menawarkan, gimana Pak, ini rumah mau saya jual, kan kontrakan Bapak kan 1 tahun, padahal 2 bulan ini saya ingin mau jual. Kalau dia setuju nggak apa-apa, saya kembalikan, ya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau dia tidak mau mengembalikan, tidak mau, jangan, kan itu akad kita. Al muslimuna inda syurutihim ma lam tukhilul harama wa lam yukharrimul halala.
orang muslim itu tergantung dengan persyaratannya. Selagi tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Bahkan kita perjanjian dengan orang kafir itu wajib kita penuhi atau boleh kita khianati? Wajib kita penuhi. Rasulullah saja mengadakan kejahatan saja dengan orang kafir. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Jangan sampai dengan orang kafir aja kok nggak apa-apa. Mana yang mengatakan orang kafir tidak apa-apa? Apa katanya Rasulullah SAW? Ittaqi da'watal madlum. Sahabat yaitu Mu'ad bin Jabal ketika disuruh dakwah di kota Yaman yang itu mayoritas muslim atau mayoritas kafir? Di Yaman itu mayoritas Yahudi dan Nasrani. Apa kata beliau? Suruh mereka bersyahadat, suruh mereka sholat, suruh mereka mengeluarkan zakat. Tapi apa kata beliau? Ittaqi da'watal madlum. Jauhkan dirimu dari doanya orang yang zalim. Ada satu riwayat, walau kana kafiron, sekalipun kafir, li'annahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena tidak ada pembendungnya. Karena Allah Ta'ala itu maha mengabulkan doa. Orang kafir apapun kalau sudah keprepet ya mohon kepada Allah Ta'ala, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa idza raqibal fil fulki da'awullaha mukhlishina lauddin. Ketika mereka naik ke bahtera, yaitu kapal dengan laut begitu gelombang besar, da'awullaha mukhlishina lauddin. Mohon kepada Allah Ta'ala dengan seikhlas-ikhlasnya sehingga Allah Ta'ala menyelamatkannya, ya. Jadi kalau itu sudah dikontrakkan, jangan kita jual. Gimana kita kontrakkan kita jual? Kita boleh memberi tawaran, gimana Pak? Kalau duitnya saya kembalikan atau kita tambahin. Namanya dia kontrak rumah karena butuh dengan rumah itu. Ya, kalau dia mengatakan ya tidak apa-apa dikembalikan, boleh. Tapi kalau tidak mau jangan dipaksakan. Karena itu sudah akad. Tapi kami sudah beritahu kepada yang kontrak bahwa rumah tersebut akan dijual dan kepada calon pembeli bahwa rumah tersebut masih sedang dikontrakkan hingga waktu yang sudah disepakati. Tetap ya, tidak kalau kita kontrak ya kecuali ada perjanjian ini dikontrakkan, tapi nanti kalau suatu saat yaitu dijual akan saya kembalikan duitmu atau akan saya tambahi. Jika dia menerima boleh, kalau tidak mau menerima ya jangan dikontrakkan, atau orang mengontrak itu dia jangan mengontrak. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada lagi yang ditanyakan? Baik, begitulah ayyuhal ikhwah wal akhwat, para pemuda yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita senantiasa memohon kepada Allah Ta'ala menjadi pemuda yang nasyafi ibadatillah, bersabar atas musibah yang menimpa, fitnah dua menimpa kepada pemuda, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat ini. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga dalam majlis ini kita mendapatkan ridhonya dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.